dusun ini nggak ada korban jiwa? Nggak ada yang meninggal, nggak ada, alhamdulillah. Cuma dampaknya aja. Kalau anak-anak gimana Pak pada waktu itu? Anak-anak kan kemungkinan ada trauma segala macam gitu. Itu gimana? Iya, pasti itu trauma. Cuma alhamdulillah kan tiap setelah seminggu 10 hari kejadian ada trauma healing ya. Sekarang juga Oh gitu. ada. Trauma ada healing Jakarta, ada hadir ke sini ya? ada. Dari mana tuh Pak? Dari Jakarta. Oh gitu. Dari Jakarta. Ada penyuluhan gitu. Penyuluhan ya. Iya. Ada. Untuk mengembalikan psikologi anak Iya. Iya. lebih stabil. Tiap sekolah, tiap tenda yang kapasitasnya besar, anak-anaknya banyak. Iya. Peleton ya. Ada Ada, dari Jakarta, terus dari organisasi NU juga ada. Saudara-saudara Pak Ustadz atau Pak RT, ini kan wilayah dampak yang tidak ada korban ya. Iya. Yang paling banyak korban itu mungkin di wilayah Cugenang ya Pak Ya, RT. Cugenang itu. Mungkin Cugenang. dari Pak RT atau Pak Ustadz ada warga atau saudara yang ada di Cugenang. Ada nih. Pak Ustadz ada berapa orang? Keluarga saya dari istri itu di Kecamatan Cugenang yang meninggal 8 orang. Itu dari keluarga istri. Dari keluarga, belum dari yang lain. Saking sedihnya saya juga kan pada hancur semua, hampir rata-rata 90%. Pas kejadian meninggal, minta tolong ke tetangga, tak bisa, tetangga juga sama. Akhirnya gitu korban mayit dibawa ke desa Rancagoong, kecamatan Cianjur, kecamatan Cilaku dibawa. Kenapa itu dibawa ke sana? Karena Ya nggak ada yang bisa nolongin, siapa yang Karena semua sibuk sama Iya, pribadinya iya. masing-masing ya. iya, semuanya juga itunya ya rukun itunya. Iya, menyelamatkan masing-masing. Jangan repot-repot. Bu, jangan repot-repot Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol. iya sambil ngobrol sambil ngopi. Kalau sampai sekarang katanya masih ada gempa, apa gimana? Tiap hari juga ada, Oh masih. tiap hari juga masih ada. Soalnya kan Daerah sana masih antara ada. Cugenang, terus kecamatan Morong Kondang, kecamatan Cianjur, itu ada daerah yang Hampir zona Iya. merah, Lempengannya. lempengan Cugenang disebutnya itu. Sekarang juga kan harus di permintaan pemerintah harus direlokasi Evakuasi semua. ya, 9 direlokasi, desa yang harus relokasi. direlokasi. Oh iya. Jadi gempa-gempa yang terus berjalan ya meskipun kecil skalanya Iya. itu hampir kejadiannya pagi, malam, siang. Kadang pagi, kemarin di jam setengah 6 Iya. saya juga lagi berdiri, kok perasaan lagi berdiri goyang-goyang gini. Ternyata gempa lagi. Kemarin Jumat. Kemarin Jumat ada. Jam Padahal berapa itu? udah tahun baru ya. Jumat ya. Kemarin berarti kemarin Jumat ya tanggal 6 ya. Kemarin terjadi Ya, gempa ya. kecil ya. Kira-kira jam berapa itu? Jam setengah 6, terus malam jam 9. Itu hari Dalam Kamisnya. satu hari itu bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Dua kali. Bisa nyampe juga 3 kali. Cuma getarannya kecil ya. Artinya ini. Makanya di depan-depan rumah ini warga teman-teman dilihat banyak memasang tenda. Artinya meskipun rumahnya berdiri utuh, Iya. dia mengantisipasi kalau tidur malam untuk menjaga keamanan susulan gempa, maka dia tidur di tenda kalau malam. Jadi saya sampaikan informasi dari Pak RT maupun Pak Ustadz yang ada di sini, sampai saat ini tetap masih menjaga keamanan karena terus terjadi gempa hampir setiap hari mungkin kecil. Iya. Demikian teman-teman. Jadi walaupun dari pihak pemerintah udah disarankan untuk Masuk, kembali masuk ke rumah yang layak, yang tidak layak kan masih tetap di tenda. Makanya nih kebanyakan yang di tenda itu yang tidak layak huni rumahnya. Yang layak huni juga, misalkan seperti saya ini kan udah dibetulin semua di pinggir-pinggirnya, gitu. Berhubung tiap hari masih ada getaran, tapi kan orang tua, anak masih pada takut. Trauma ya. Iya. Udah masuk rumah katanya. Iya. Takutnya lama tidur malam kan. Jadi gelar di pelataran aja. Iya. Kalau keseharian orang sini biasanya apa Pak? Maksudnya kerajinannya atau apa selain tani itu? Kerjaannya apa? Selain tani cuma 80% sih kebanyakan tani. Nanti pulangnya habis duhur, baru bisa pulang. Kemarin kan waktu kejadian gempa anak-anak kan masih ada yang di sekolah itu ya? Di sekolah, iya di sekolah.
Di sekolah itu anak-anak ada sekitar 300 orang Iya. yang di depan itu. Iya. Oh iya benar. Di depan itu kan di 2 tahap itu sekolahnya. Kan nggak muat. Pagi sore ya. Iya, pagi sore. Ada yang itu nggak? Misalnya Alhamdulillah murid nggak aman ada. ya? Aman ya alhamdulillah. Pas mau masuk Iya. tuh gurunya di duluan langsung disuruh keluar semua. Masuk sore berarti ya? Ada masuk sore, masuk pagi ya? Iya, masuk Petang ya. Masuk petang. jam Madrasah. Madrasah. Iya. Ini Pak RT atau Pak Ustadz, kalau kita ingin tahu ya lokasi yang terdampak sangat parah Bung Rata, kira-kira perjalanan dari sini berapa lama ya? Bisa nggak kita ke sana? bisa, Bisa. paling setengah jam. Setengah jam. Setengah Jalan jam. kaki ya? Enggak pakai mobil, Oh, setengah jam. yang mobil setengah jam. Sebelum ke sana. Ke Ciguneng. Yang Ke terdampak. kecamatan Cugenang. Oh, Tapi di sana sudah teralokasi, masih banyak orang nggak kegiatan di sana? Masih banyak Pak, masih banyak. Sekarang kan untuk pembersihan puing-puing pakai dasar. Hanya pekerja aja ya. Iya, Jadi setelah kegiatan di sana kembali kosong tuh daerah ya. Wilayah. Atau ada yang tinggal di sana? masih banyak yang Cuma tinggal. tenda ya? Iya, masih ada. Soalnya kan pertanian, terus perusahaan-perusahaan ya kebun gitu, yang bisa ditinggal. Jadi kasihannya sekarang ini orang yang biasa ada penghasilan dari kebun, dari pertanian, sekarang kan hancur semua. Gitu. Diprediksi yang kira-kira yang masih ada mengadakan kegiatan di sini ada berapa orang? Ada nyampe 50 orang? Wah, lebih Pak. Lebih. Titik gempanya kan di kecamatan Cugenang, ya termasuk di daerah mertua saya itu. berarti sekarang masih ada di Cugenang, saudara? Masih ada, Oh, masih ada. Ya yang mampu mungkin untuk orang yang mampu buat kontrak rumah ngontrak. Oh yang enggak ya mungkin di tenda gitu. Oh iya. Ada 2 titik yang kita akan coba menyalurkan dana ya Pak RT. Saya dapat info seperti apa ya penyalurannya, apa kita kumpulan di satu titik. Jadi apakah kita berkunjung ke 2 titik itu sehingga kita lebih melihat atau ingin menyalurkan secara langsung. Rata-rata kebanyakan kami pun juga sebenarnya sudah dari Jakarta itu banyak sekali, cuma ada yang langsung melalui organisasi PGRI-nya, tapi kami dari kecamatan atau dari PGRI Kecamatan Kelapa Gading ingin langsung menyalurkan kepada warga atau saudara kita yang terdampak gempa kemarin yang terjadi pada bulan November ya, bulan Desember ya, kalau tidak salah. Nah, teknis ini kita ingin berapa warga yang memang sudah saya coba koordinasikan yang akan lebih cepat dikumpulkan dulu atau bagaimana dulu. Saya ingin dari Pak RT kira-kira berapa gitu ya kan. Kalau memang ada 2 titik, kalau memang 2 titik bisa dijadikan jadi 1 titik, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya ingin komunikasi ke jelas agar penyaluran ini ya bisa tertib. Karena saya berpikir yang terdampak gempa itu kan cukup besar, cukup banyak. Memang mungkin semuanya sudah mendapatkan donasi atau bantuan kecil ataupun besarnya itu tergantung daripada wilayah yang diberikan. Kalau wilayahnya kecil, uangnya besar, dananya besar, mungkin akan besar. Tapi kalau misalnya uangnya besar, yang terdampaknya diberikan besar, bisa terjadi donasi kita ya agar semua bisa merasakan. Iya. Agar semua bisa merasakan bantuan kita. Ya kan? Itu yang saya harapkan dari Pak RT atau Pak Ustadz kira-kira seperti apa. Kalau menurut saya ini kan kemungkinan ada yang masih di tenda. Ya. Itu artinya yang di tenda itu yang rumahnya tidak layak huni. Ya. Itu terus yang tidak punya perusahaan tetap masih di tenda. Nah itu saya memprioritaskan pada orang-orang yang seperti itu, seperti jompo itu yang nggak bisa usaha, sedangkan dia kan masih tetap di tenda gitu.
Makanya kalau misalkan dikumpulin warga satu RT atau 2 RT semuanya, itu repotnya yang udah layak huni juga pasti Iya gitu. Iya. Jadi cemburu sosial nantinya. Pasti itu. Makanya saya udah ditulis, dipilih, Iya. misalkan mana yang lebih berhak menerimanya. Nah itu makanya kalau misalkan disuruh datang ke sini, pasti semuanya pasti pada datang gitu. Daratan gitu. Itu udah pasti. Terus Pak Dadang, Pak Sihab, yang kemarin terdaftar itu khusus di dusun ini atau ada di tempat lain? Ada di tempat lain. Jadi waktu yang pertama kali saya berikan datanya ke Bu Jarma itu yang di Cipaku, Kecamatan Cugenang. yang tadi saya tunjukkan ke Bapak ya, sebelah sana Artinya kita dari sini ke sana jalan kaki, pakai mobil Pak. pakai mobil tetap. Ya, Pak. Ngetes kaki tadi. Gaya. Mau kan tes? Bisa juga kalau Khusus jalan Pak kaki Darwin, juga Pak. 1 kilo. Saya sendirian. Ya. Jadi Awal. ya, kalau di sini barangkali dampaknya tidak sebesar yang di Cipaku. Iya. Hanya karena gempanya itu sekitar 1 bulanan itu. Kalau siang di dalam rumah, Kerasa ya? kalau malam ke tenda karena takut terjadi malam. Karena sampai hari kemarin itu masih ada gempa, masih ada susulan. Barangkali nanti Untuk saran barangkali ya, kan kita mau seperti tadi Pak Dadang bilang mau 2 tempat. Kalau misalnya di prosentase, banyakkan mana antara sini dengan di Cugenang? kebanyakan di sana. Berarti beberapa persen kira-kira di sini? Sesuai catatan ngeliat. Oh iya. Kalau dari list yang kemarin itu di sana itu 96, di sini 60. Barangkali sekitar 30 atau 40% barangkali. Di sini. Ya. Gimana? Gini, betul kata Pak Haji sih, saya kemudian dikumpulkan misalnya di artinya merupakan perwakilan simbolis apa 10 apa 20 orang ya kan, kita buat dokumentasi, selebihnya kita percayakan pada ART atau ISPA. Saya yakin bisa amanah karena memang semua bisa merasakan, batin kita bisa merasakan. Iya. Mungkin begitu Pak Ketua ya, Bu Ketua. Gimana Bu Ketua? Ya, Itu baiklah. masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dari kampung apa ini Pak? Cisalak Kidul. Cisalak Kidul. Termasuk kecamatan Cugenang juga bukan? Panang. Oh ini warung Pondang. Tapi saya jalan aja. Iya nih. Dan teman-teman PGRI Kecamatan Kelapa Gading, alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus kita bisa melihat kondisi sekitar desa Cisalak Kidul Cisalak Kidul. yang memang terkena dampak gempa di bulan November yang lalu ya. Kedatangan kami kemari kalau dibilang kita memberikan bantuan kayak besar banget gitu ya. Kami sekedar memberikan rasa tali kasih kami, rasa empati kami dan rasa simpati dari teman-teman PGRI Kelapa Gading untuk korban gempa Cianjur. Mudah-mudahan kedatangan kami kemari memberikan sedikit hiburan bagi warga di sini, khususnya warga di sini dan mungkin nanti yang di Cipaku, dan mudah-mudahan langkah kami kemari dan yang didatangi juga alhamdulillah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kesabaran dan mudah-mudahan di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Insya Allah seperti itu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak atas sambutannya untuk kami. Mungkin kami akan menyalurkan ke 2 tempat ya Pak Dadang.
Iya. ke 2 tempat, nanti di sini 40%, nanti di sana 60%. Dan nanti teknisnya akan kita atur juga ya. Kemudian kami berharap beberapa lah gitu untuk bisa hadir di sini untuk secara simbolis ya. Kemudian nanti kita ada foto bersama, dan kami amanahkan mungkin kepada Bapak RT dan Pak Ustadz itu untuk menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Iya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu sambutan dari Ketua Cabang PGRI Kelapa Gading untuk menyalurkan dananya. Sekarang saya tadi sudah disampaikan 40-60 ya, 40% akan disalurkan di wilayah sini. Terus apakah warga yang akan mewakilinya, kami mohon bantuan untuk mengkoordinasikannya, tempatnya apakah memang mau di sini atau di sebelah mana, kan gitu. Jadi berarti Kan, gimana? Pak Ustadz ya dikontak orang yang Iya. Pak RT dipanggilnya si Abah gitu, yang Iya, udah yang ada 10 orang 10 orang kayak lah, gitu. cukup 10 orang. Cukup lah.